Terus kita langsung lanjut aja ke Bitcoin. Bitcoin beneran nyampe ke demand weekly ini dengan penurunan yang sangat agresif. Kita kemarin udah bahas kemungkinan Bitcoin itu bisa sampai ke bull FEG ini. Bull FEG ini kemarin gue bilang di 104.700 sampai 103.400. Di bablas, even di 1 hour-nya itu kayaknya dia cuma konsolidasi bentar terus habis itu dilanjutin sama sellersnya. Ini beneran angry sellers ya. Ini orang-orang yang marah-marah terus habis itu jualan. Bitcoin scam, dia jual all in semuanya dia jual di sini gitu. Jadi bisa dibilang Bitcoin itu masih dalam tekanan jual yang sangat signifikan ya. Untuk level terbawahnya masih belum di retest. Jadi untuk level terbawahnya itu di 98.200. Kalau misalnya Bitcoin itu sampai tembus 98.200, it's a very bad sign buat cryptocurrency ya. Karena bisa dibilang Bitcoin itu sudah benar-benar tembus di area krusialnya. Kenapa itu bisa dibilang area krusial, Bang? Karena ini adalah pullback terakhir di time frame yang sangat krusial. Ini time frame weekly, guys. Jadi di time frame weekly itu adalah salah satu time frame yang sangat krusial buat investor. Jadi investor itu biasanya analisanya itu di time frame weekly gitu. Dan ini adalah pullback terakhirnya sebelum dia creating higher high gitu. Jadi untuk demand weekly ini adalah pertahanan terakhir untuk Bitcoin. Even angka psikologi ini 100.000 ini juga ada di dalam demand weekly ini. Jadi kita lihat aja reaksinya dari sini. Kalau misalnya di internal structure-nya itu still bearish, jangan mengharapkan kalau Bitcoin itu bisa mantul dari sini. Karena even di internal structure-nya itu still bearish ya, kayak gitu. Dan untuk last pullback-nya masih jauh banget. Ini last pullback untuk 1 hour nih. Sangat jauh ya, beneran sangat jauh. Jadi kita lihat aja apakah Bitcoin itu bisa nyampe ke supply 1 hour ini lagi atau dia malah creating lower low gitu. Untuk 4 hour-nya ini kita bisa pindahin untuk supply-nya itu di sini. Kenapa di sini? Karena dia udah creating lower low ya. Dia udah breakdown dari sini. Dan untuk demand daily ini udah bisa kita hapus ya karena dia udah per kemarin dia udah balik breakdown. Jadi secara daily internal Bitcoin itu udah bearish. Jadi kita bisa tandain di sini MSS dan pertahanan terakhirnya di sini di demand weekly ini. Untuk supply-nya bisa kita tandain di sini 116.380-an sampai 113.875. Ini adalah supply daily-nya. Oke, kayak gitu. Ini kalau misalnya beneran jadi top, ini adalah price action terjelek ya. Terjelek yang pernah gue lihat dalam topnya Bitcoin. 2020, 2021 ini bisa di-consider jelek. Karena di sini orang-orang udah bilang oke, saatnya masuk bear market, terus dia creating higher high lagi baru bear market. Di sini dia top secara cepat, ini orang-orang euforia dulu baru habis itu top terus akhirnya bear market. Di sini orang euforia dulu habis itu top, habis itu bear market. Tapi di sini ini sama sekali nggak ada euforia yang kita rasain di sini gitu. Jadi menurut gue ini sangat aneh kalau misalnya ini beneran top karena ya balik lagi kita nggak ngerasain euforia gitu di sini. Tapi gue nggak mau denial, kita perlu tetap objektif ya dalam melihat pasar dan kita perlu react by data.